Beginilah kondisi mobil angkot yang berada di dasar sungai setelah sebelumnya mobil angkot ini hilang kendali dan menabrak pembatas jembatan. Menurut polisi dari unit Satlantas Polres Kendari, angkot berpenumpang 13 mahasiswa ini hilang kendali saat menghindari mobil box dari arah berlawanan di jalan yang sempit. Ke-13 mahasiswa yang cedera kemudian dibawa ke rumah sakit di Kendari. Setelah menjalani perawatan, 3 orang harus dirawat lebih lanjut, sementara lainnya diperbolehkan pulang. Jadi pas baku dapat sama-sama mobil. Jadi mobil yang kita baku depankan itu paksa masuk juga. Trek atau mobil biasa? Mobil box. Oh, mobil box. Pas mobilnya kita bannya naik di trotoar, langsung tak guling-guling di bawah, langsung jatuh di bawah. Kasus ini masih diselidiki polisi guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Kesal tak diberi uang Rp5.000 untuk membeli rokok, seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan tega membunuh neneknya sendiri dengan senjata tajam. Pelaku berinisial HA alias Erol, warga Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, ditangkap polisi setelah membunuh neneknya yang berusia 60 tahun dengan menggunakan pisau dapur. Pelaku mengaku kesal kepada neneknya karena tidak diberi uang Rp5.000 untuk beli rokok. Polisi akan periksa kejiwaan pelaku yang dikenai pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Kita dalami kasus ini bersama dengan Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi. Assalamualaikum, selamat petang Pak Tri. Waalaikumsalam, selamat petang Mas. Iya, Pak Tri, kalau kita pikir-pikir yang nggak masuk di akal seolah-olah motifnya ini. Rp5.000 bunuh nenek kandung sendiri. Saya curiga jangan-jangan ada motif lain. Betul sekali Mas, jadi kami mendampingi dengan penyidik di Polsek, kita sedang mendalami. Satu, betul sekali tadi kejiwaannya kita akan cek. Untuk perkara sendiri kita akan rekon. Juga kita akan tanyakan lagi juga secara persuasif ya, kita baikin si pelaku ini bagaimana, apakah memang ada motif lain. Tapi untuk saat ini memang betul-betul pelaku bilang dia kesal sama neneknya karena nggak ngasih uang tadi buat beli rokok. Jangan-jangan hubungan keduanya memang sudah tidak akur, Pak Tri? Enggak, kalau untuk hubungan memang si pelaku ini sejak kecil sudah tinggal sama neneknya, karena kedua orang tuanya memang sudah berpisah dan tidak tinggal sama neneknya lagi. Misalnya bapaknya kemana, ibunya kemana, dia dari kecil memang nggak sama neneknya. Kalau untuk hubungan, saya rasa mungkin sudah dari kecil ya neneknya membesarkan si pelaku. Tidak ada hubungan yang harmonis kayaknya, yang kurang harmonis maksudnya. Ya, dari kecil dirawat, namun hanya karena kejadian seperti ini, hanya karena Rp5.000 dibunuh, hanya satu kata yang terbesit di kepala saya, durhaka begitu, Pak Tri. Tapi saya tetap praduga tak bersalah. Jangan-jangan memang ada gangguan kejiwaan ini orang, Pak. Betul sekali, makanya dari semalam kita juga sudah cek untuk apakah dia pengguna narkoba, kita cek urinnya, hasilnya negatif dari urinnya, sehingga kita akan besok kita akan intensif juga untuk memeriksa kejiwaannya ke dokter kejiwaan yang ada di Polda Palembang. Ada catatan kriminal sebelumnya, Pak Tri? Nggak ada, si pelaku nggak ada catatan kriminal sebelumnya. Pengangguran ya, Pak? Pengangguran, ya. Umur 19 tahun. Oke. Apakah kemudian tetangga melihat ada hal-hal yang mencurigakan dari keseharian pelaku? Ini kaitannya dengan keterangan saksi-saksi? Jadi sudah kita kompilir juga keterangan dari saksi-saksi tetangga. Apalagi pada saat kejadian, tetangga tuh sempat mendengar kan, terus datang, mau jadi korban juga tetangganya kan, kena sabetan pisaunya dari tersangka kan, dari pelaku. Tapi sejauh ini sebenarnya dari tetangga bilang nggak ada yang aneh lah istilahnya dari perilaku dari pelaku itu sendiri. Iya. Modus operandinya disebutkan kan berencana ya Pak ya, bisa dijelaskan?
Jadi begini, kita pakai dulu pasal 340 KUHP untuk yang berencana, karena sempat ada jeda ya dari minta, terus kesal misalnya, terus ngambil pisau, berarti kan dia ada niatan untuk membunuhnya tuh dari situ. Tapi untuk pasal pokoknya 338 juga tetap kita jumrohkan, sehingga nanti juga penyidik kami akan lakukan gelar perkara untuk penentuan lebih tepatnya pasalnya, sehingga kita bisa memprosesnya dengan baik. Kita harapkan peristiwa serupa tidak akan terulang kembali. Kita lagi-lagi harus penting mengingatkan, jangan sampai ditiru, jangan sampai lupa kacang akan kulitnya. Terima kasih Kompol Tri Wahyudi, Kasat Reskrim Polres Palembang sudah hadir bersama kami. Pasangan pengantin di Kabupaten Bojonegoro merayakan pernikahan dengan cara unik, yakni menaiki kendaraan berat eskavator. Kami akan informasinya saat lagi.